Halo semuanya, selamat datang di SPKS Sosial Politikal Podcast. Dengan saya Elza. Dan saya Aziza. Kali ini kita akan membahas topik yang penting dan seringkali luput dari perhatian banyak orang, yaitu kekerasan seksual. Yang mana topik ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kemanusiaan dan perlindungan. Isu kekerasan seksual di perguruan tinggi seringkali dianggap tabu, padahal dapat terjadi dan menimbulkan dampak yang serius bagi korbannya. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kami Ibu Dr. Nur Arida Hindrawati, selaku Sekretaris Satgas PPKPT, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah berkenan dan bergabung di podcast kami. Terima kasih Mbak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman semuanya di sini dalam rangka untuk membahas terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya di UNY ini tentunya. Untuk kabarnya Ibu bagaimana hari ini? Alhamdulillah ini kabarnya hari ini baik walaupun di sela-sela kesibukan kami karena ini kami memandang sesuatu hal yang cukup penting dan cukup urgent ya untuk kita berikan semacam informasi dan sosialisasi kepada teman-teman sehingga saya sempatkan waktu di sela-sela tugas yang saya jalankan. Oke, baik Ibu, sesuai pengalaman Ibu sebagai Sekretaris Satgas PPKS, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin bisa kita mulai dari definisi kekerasan seksual terlebih dahulu. Oke Mbak, terkait dengan kekerasan seksual ini mungkin kalau sekarang mungkin memang sekaligus ya di sini kami menginformasikan bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, kalau dulu kan PPKS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Yogyakarta, tahun kemarin kita hanya fokus menangani kekerasan seksual saja, tetapi dengan terbitnya Permendikbud nomor 55 tahun 2024, cakupan tugas kita menjadi semakin luas. Jadi tidak hanya kekerasan seksual, tetapi kekerasan-kekerasan yang lain menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas PPKPT Universitas Negeri Yogyakarta per tahun 2025 ini. Jadi ada kekerasan fisik, kemudian ada kekerasan psikis seperti itu ya, perundungan, intoleransi, diskriminasi dan lain sebagainya menjadi ranah tugas kita. Tetapi untuk sore hari ini kita lebih fokus pada upaya kekerasan seksual seperti itu ya, karena memang kalau kita bicara tentang kekerasan seksual itu ya kita bicara tentang fenomena gunung es seperti itu ya. Jadi kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang secara garis besar itu sesuatu tindakan yang membuat orang lain tidak nyaman ya, seperti itu. Artinya tidak ada persetujuan, tidak ada konsen, tetapi membuat orang lain dalam tanda petik terluka secara fisik maupun psikis dan lain sebagainya. Baik itu mungkin kalau kekerasan seksual yang sifatnya sudah ke fisik seperti itu, mungkin juga dia akan luka secara fisiknya, secara psikologis dia juga tentunya lebih dari yang dirasakan fisiknya itu. Mungkin secara garis besarnya seperti itu, tapi mungkin nanti teman-teman bisa membaca secara lebih detail di Permendikbud yang tadi saya sampaikan. Tadi kan juga sudah disampaikan ya Ibu, kalau bentuknya itu bermacam-macam. Iya. Tapi kan terkadang kita mengetahuinya lebih ke hanya fisik saja gitu. Nah sebenarnya selain fisik itu bentuk-bentuknya itu ada apa saja yang mungkin pernah terjadi atau sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi ini? Jadi untuk kekerasan seksual ya, kita fokus kekerasan seksual itu kalau sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tersebut ada kurang lebih 26 tindakan kekerasan seksual yang itu menjadi bisa dilaporkan, dalam tanda petik bisa dilaporkan ketika salah satu pihak tidak tidak sepakat atau tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Jadi mungkin yang sering kita dengar kekerasan seksual lebih pada yang terkait dengan
kekerasan fisik dalam arti seperti perkosaan seperti itu ya, persetubuhan tanpa persetujuan dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu banyak tindakan-tindakan yang sebenarnya masuk di dalam ranah kekerasan seksual dan seringkali ini dinormalisasi oleh mungkin sebagian besar warga kampus seperti itu ya, yang mungkin kita bisa sebutkan di sini salah satunya adalah terkait dengan catcalling seperti itu ya. Catcalling yang mungkin hanya ada temannya lewat cuit-cuit gitu, itu dianggap sesuatu hal. Kalau yang dicuit-cuitin itu nyaman-nyaman aja nggak masalah gitu ya, tetapi ketika mungkin ada mahasiswa lewat, ada teman mahasiswa itu terus halo cantik godain kita dong seperti itu juga bagian dari tindak kekerasan seksual yang tentunya bisa dilaporkan ke Satgas PKPT misalnya di Yogyakarta, dan itu pernah kita tangani juga seperti itu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita memproses laporan terkait dengan tindakan catcalling seperti itu. Jadi ada segerombolan mahasiswi yang melakukan aktivitas, tetapi ada beberapa orang yang melakukan tindakan yang catcalling itu tadi, lapor ke kami ya kita proses, kita sampai ke rekomendasi pada rektor, dan Bapak Rektor juga sudah menerbitkan SK sanksi seperti itu. Jadi ini memang teman-teman mahasiswa perlu benar-benar tahu ranah apa sih yang menjadi tindakan kekerasan seksual. Jadi jangan sampai mereka merasa lebay cuman seperti itu aja kok dilaporin gitu. Nah, itu yang kecil itulah nanti yang akan menjadi suatu hal yang besar kalau kita tidak dari awal kita antisipasi. Jadi kekerasan seksual di kampus itu memang tidak hanya terjadi melalui kayak tindakan fisik seperti sentuhan gitu, Bu. Tapi pemanggilan tidak senonoh atau catcalling juga termasuk kekerasan seksual. Iya Mbak, jadi hati-hati nih teman-teman, seperti itu menjadi tindakan kekerasan seksual ketika yang di catcalling itu nggak nyaman bisa lapor ke kita. Terus kemudian WA ataupun SMS yang mengandung unsur-unsur pengiriman mungkin gambar-gambar yang tidak senonoh seperti itu, kemudian yang dikirimi merasa nggak nyaman, itu juga bagian dari tindak kekerasan seksual. Terus kemudian mungkin di dalam ruang perkuliahan seperti itu ada temannya atau mungkin dosen atau sesama mahasiswa seperti itu, mungkin maksud hati ingin berikan support atau semangat dengan berikan sentuhan-sentuhan ketika temannya mungkin ada suatu hal yang membuat galau seperti itu ya, sabar ya, terus dengan mengelus-elus. Tapi jika yang bersangkutan merasa tidak nyaman ya jangan dilakukan. Dan seringkali hal tersebut dinormalisasikan ya Ibu ya. Iya, jadi kadang-kadang malah korbannya ini yang justru disudutkan karena kamu cuman kayak gitu aja kok, dianggap dilaporin dan lain sebagainya. Memang tugas kita bersama ya untuk bisa memberikan sosialisasi kepada teman-teman semua. Setelah kita ketahui nih Bu, ternyata tadi ada banyak sekali ya Bu bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri. Nah, untuk mengenai dampaknya Ibu, biasanya kan korban itu yang mengalami itu sepertinya tidak hanya secara fisik saja, bahkan lebih seperti ke psikologisnya, ke sosialnya, bahkan akademiknya sendiri pasti akan berpengaruh ya. Nah, itu bagaimana Ibu? Menurut Ibu dampak-dampak tersebut kepada korban sendiri? Terkait dengan bicara tentang dampak dari tindak kekerasan seksual ini, memang kekerasan seksual ini sesuatu hal yang kadang-kala sulit dibuktikan. Misal kita hanya berdua di ruangan, gimana kita membuktikan? Tetapi memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada korbannya seperti itu. Nah, memang seringkali kita menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, dampak-dampak yang dialami oleh penyintas atau korban tidak kekerasan seksual ya, utamanya itu satu mungkin ada dampak psikologis, trauma ya. Terus kemudian dia cemas yang berlebihan, dia menarik diri dari lingkungan pergaulannya gitu. Terus ada dampak sosial seperti itu. Justru kadangkala yang menjadi korban ini mendapat stigma yang negatif dari masyarakat atau di lingkungannya, jadi dianggap sebagai sebuah aib seperti itu, sehingga mereka juga secara sosial
menjauh. Jadi saya takut nanti kalau saya berteman, nanti saya dicatat sebagai oh kamu ini begini-begini dan lain sebagainya. Terus dari segi dampak pendidikannya pasti ya, karena secara psikologis dia akan terganggu seperti itu, mempengaruhi pola belajarnya dan lain sebagainya. Kemudian ada dampak ekonomi tentunya ya, kalau mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja dan lain sebagainya, produktivitasnya juga akan turun seperti itu. Mungkin secara garis besar seperti itu dampak-dampak yang dialami oleh penyintas tindak kekerasan seksual seperti itu, trauma yang memang perlu penanganan dan pendampingan khusus jika memang hal itu terjadi pada mereka. Ya baik Ibu, terkadang tapi korban itu malah yang disalahkan, dia tidak dipercaya dan bahkan dikucilkan. Bagaimana sebenarnya tekanan sosial ini tuh memperparah kondisi korban. Nah itu dia seringkali terjadi victim blaming ya, Iya. menyalahkan korban. Nah ini untuk Satgas PPKPT itu dilarang keras untuk ketika kita mungkin melakukan pendampingan atau istilahnya mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Kamu sih mau diajak malam-malam gitu, kamu sih pakai rok pendek, seperti itu sangat-sangat dihindari karena itu akan memperparah dan membuat si korban merasa disalahkan seperti itu. Jadi kita tidak diperkenankan ketika klarifikasi ataupun mengetahui ini kamu kapan kejadiannya, kenapa bisa sampai seperti itu kita sangat-sangat jaga untuk supaya mereka secara psikologis tidak terdampak lebih jauh. Memang ini ya, kerahasiaannya itu terjamin insya Allah. Insya Allah kalau berhadapan Penanganan kekerasan seksual ini justru adalah ketika korban itu nggak berani melapor ya Ibu, dan tidak berani bersuara, karena menurut Ibu itu apa yang bisa dilakukan korban itu agar berani untuk speak up, karena dari stigma masyarakat itu yang muncul kadang itu korban yang disalahkan. yang pertama supaya mereka mau speak up, tentunya kita memberikan ruang yang aman dulu ya buat mereka. Jadi kendali kita serahkan kepada korban, artinya kita tidak memaksakan mereka harus, misalkan ketika dia menghadapi kemudian ayo kamu segera melapor, kita kembalikan kamu kapan siap untuk bisa melaporkan ke kita, seperti itu. Kita tidak bisa memaksa ayo lapor seperti itu. Terus kemudian kita memberikan istilahnya untuk fasilitasi sarana prasaranya itu membuatnya mereka nyaman. Jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu nggak lokasinya kantornya Satgas PPK itu di ujung di atas. Memang sengaja dalam rangka untuk nyelempet gitu, biar kan kadang-kadang aduh nanti aku ketahuan nih kalau kesini. Iya, jadi memang agak sedikit tersembunyi seperti itu. Salah satunya adalah supaya mereka itu nanti tidak ada itu tadi stigma, wah ini kesana nih pasti korban nih, seperti itu. Jadi memang salah satunya kita diberikan ruangan yang agak terpencil gitu untuk menjaga identitas dan kerahasiaan korban tentunya seperti itu. Berarti memang stigma negatif masyarakat itu kayak memang membuat korban itu takut nggak Ibu untuk melaporkan? Iya. Pertama apalagi ketika ada relasi kuasa. Oh Ya, iya. ada relasi kuasa, mungkin ini ketua BEM-nya nih misalnya. Kalau aku lapor nanti aku dikeluarkan dari Ormawa dan lain sebagainya. Kalau misalkan itu dosennya, nanti aku jangan-jangan nilaiku jadi jelek seperti itu. Salah satunya hal-hal yang membuat mereka tidak berani seperti itu. Ibu, ketika ini misalnya nih ada mahasiswa atau sivitas akademika yang mungkin mengalami hal serupa, nah itu langkah-langkah apa yang bisa mereka ambil Ibu? Dari korbannya atau dari lingkungan sekitarnya, Mbak? Kalau dari korbannya dulu Ibu. Dari korbannya ya tentunya kami harapannya mereka berani speak up ya, tentunya speak up sehingga kita bisa menjangkau, kita bisa melakukan pendampingan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau dari sisi korban, langkah pertama segera berani untuk mengungkap seperti itu. Jadi kalau semakin lama
dia tentunya apalagi kalau itu terkait dengan kekerasan seksual yang sifatnya memerlukan visum dan lain sebagainya, itu tentunya ada batas waktu yang akan sulit terdetek kalau mereka kelamaan untuk melapor. Tapi ya kita kembalikan kepada kesiapan dari penyintas atau korban. Kalau untuk peran dari Satgas PPKPT, nah itu bagaimana untuk mendampingi korban? Pastinya kan korban, apalagi kalau tadi yang dikatakan butuh sampai yang visum, tentunya pasti sangat membutuhkan pendampingan gitu, karena traumanya juga. Iya, tentunya kalau dari Satgas PPKPT ini akan memang tugas kita itu salah satunya pendampingan terhadap korban ya. Pendampingan itu macam-macam ya, baik itu pendampingan secara mungkin medis, kemudian pendampingan secara hukum, kemudian ada pendampingan secara psikologis ya. Kebetulan di UMY ini ada ULBKP ya, mungkin kita dampingi untuk bisa kita arahkan melakukan pendampingan psikologis kepada para penyintas atau korban tindak kekerasan seksual. Kemudian ketika mereka mungkin membutuhkan pendampingan secara hukum, kita juga lakukan pendampingan. Mungkin kita, karena kalau sifatnya kriminal ya, akan kita dampingi. Kita tidak memproses secara hukumnya karena memang bukan ranah kita dampingi, misal lapor ke Polda atau ke aparat penegak hukum lainnya, kita sifatnya mendampingi. Oke, baik Ibu, ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman. Kenapa kok korban KS itu sering dinilai negatif? Padahal sebagai korban itu kan seharusnya dilindungi, bukan dikucilkan. Padahal KS ini terjadi karena pelaku yang memiliki pemikiran negatif yang disalurkan ke korban. Maka dari korban itu jarang mau speak up, karena sering malah disalahin korbannya. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan atas hal tersebut? Kenapa ada stereotip yang kalau misalkan harus perempuan yang diwajibkan untuk menutup diri? Karena kenapa bukan laki-laki yang diberikan edukasi mengenai tindakan yang disinyalir dapat memicu kekerasan seksual? Terkait dengan itu tanggapan kami ya tentunya kita tidak membedakan ya, kita melakukan sosialisasinya pun tidak kita pilah-pilah perempuan yang kita edukasi itu tidak semuanya itu memang, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat kita ya, tidak hanya di UNY saja, itu memang stigma-stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual inilah yang memang memicu akhirnya mereka tidak berani speak up. Nah tentunya salah satu tugas kita tidak hanya Satgas ya, teman-teman Ormawa juga membantu kami untuk bisa mengedukasi kalau di sini ya teman-teman mahasiswa ya, tentunya kalau Ormawa itu bahwa tindakan kekerasan seksual apalagi di kampus itu tidak diperkenankan, sangat-sangat tidak diperkenankan seperti itu, dan akan ada sanksi-sanksi ketika mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu ya. Terus kita juga memberikan edukasi bagaimana cara bergaul antar mahasiswa, antar dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Semuanya secara regulasi sudah diatur seperti itu. Kalau misalnya ini Bu, mungkin ada sebagian orang yang berpendapat begini, kalau misalnya dia mengambil korban kekerasan seksual karena mungkin kesalahan dia sendiri, misalnya seorang perempuan yang mungkin kurang menutup auratnya atau mungkin berpakaian terbuka, itu menurut tanggapan Ibu sendiri bagaimana? Kalau tanggapan saya dari sisi Satgas PPKPT, kami perspektifnya tentu perspektif korban ya. Jadi apapun yang disampaikan korban ke kami untuk tahap awal kita mempercayai, harus mempercayai apa yang disampaikan korban gitu ya. Untuk berani melaporkan ke kita aja itu suatu hal yang sangat luar biasa itu ya. Tidak mudah untuk seorang korban tindak kekerasan seksual itu menyampaikan saya mengalami seperti ini, itu sangat tidak mudah seperti itu, sehingga kita apresiasi mereka berani melapor. Kalau terkait dengan hal itu lebih pada ke pendidikan karakter ya. Kita tidak, ketika kebetulan yang menjadi korban pakaian seperti itu ya, kita memang mau bagaimanapun tentunya kan pelaku ini, kalaupun pelakunya mahasiswa juga ya, mereka juga mempunyai attitude atau karakter yang semestinya itu enggak mereka melakukan. Jadi
kalau tanggapan saya ya perlunya upaya peningkatan pendidikan karakter tentunya kalau dalam hal ini untuk mahasiswa seperti itu. Jadi walaupun korban atau pelaku tidak melulu mahasiswa ya, bisa dosen, bisa pejabat dan lain sebagainya. Jadi yang salah sebenarnya itu tuh pola pikir dari pelaku, bukan nyalahin korban atas pakaiannya terlalu terbuka, perilakunya seperti ini. Iya. Jadi ya itu kembali lagi ke pola pikir dan attitude ya, tentunya pendidikan karakter. Kalau kita udah mempunyai landasan iman atau karakter yang kuat maupun ada orang telanjang lewat di depan kita, tentunya ya mestinya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi tentu memang ada upaya-upaya antisipasi juga seperti itu. Karena sebenarnya kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana-mana nih Bu, di tempat ibadah juga. Karena kalau misalkan di tempat ibadah kan orang-orang pasti kan pakaiannya tertutup, tapi seiring sosial media itu ada yang apa ya? Ada kekerasan seksual terjadi di situ juga Ibu. Iya, jadi menanggapi yang disampaikan itu ya, jadi bahwa tindak kekerasan seksual itu bisa terjadi terhadap siapapun, kepada siapapun dan dimanapun seperti itu. Tidak hanya orang yang berpakaian seksi, tapi juga bisa menimpa siapa saja. Oleh karena itu memang perlu mensosialisasikan dan juga mengedukasi hal-hal seperti ini kepada teman-teman semua. Kalau untuk kesadaran di UNY sendiri, apakah masih pada takut-takut untuk melapor atau bagaimana Ibu sejauh ini? Sejauh ini memang ya itu tadi saya sampaikan bahwa kekerasan seksual itu fenomena gunung es ya. Mungkin kita lihat seperti baik-baik saja gitu ya. Tapi ketika kita melakukan survei, ada teman-teman yang mengaku mengalami tindak kekerasan seksual tapi tidak berani melapor karena adanya relasi kuasa, mungkin pelakunya karena kakak tingkat saya atau mungkin itu laki-laki. Jadi relasi kuasa tidak melulu atasan bawahan ya, laki-laki perempuan itu memang kecenderungannya laki-laki tentunya lebih kuat seperti itu. Juga kadang-kadang perempuan takut ya menghadapi hal seperti itu. Kalau tadi kan sudah dijelaskan Ibu, kalau sudah terjadi jadinya melapor dan seterusnya. Yeah. Nah, misalnya kalau untuk yang penanganan atau pencegahan sebelum itu terjadi, nah itu menurut Ibu bagaimana untuk pencegahannya sendiri? Untuk pencegahan tentunya yang pertama kita lakukan, kita membuat semacam regulasi ya untuk menjadi rambu-rambu upaya-upaya pencegahan, dan itu sudah dilakukan oleh UNY. Kemudian upaya yang kedua melakukan sosialisasi. Jadi kita mungkin beberapa waktu yang lalu ya, tahun kemarin kita tur dari fakultas ke fakultas sampai dengan ke Watis juga kita lakukan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan hal ini. Kemudian kita membudayakan komunitas yang anti kekerasan seksual seperti itu. Jadi mungkin teman-teman Ormawa nih, misalnya ada sebuah kegiatan, kadang-kadang penerimaan mahasiswa baru seperti itu, ketika memberikan semacam punishment atau hukuman itu ya jangan yang misalnya ayo lari keliling lapangan, jangan pakai rok atau apa misalnya seperti itu, terus melakukan kegiatan atau lomba-lomba yang mengarah ke kan marak ya di TikTok itu, lomba makan pisang dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya ada dalam tanda petik ada unsur-unsur yang seperti itu. Untuk sivitas akademika itu bagaimana untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tentunya kami harapkan lingkungan pendidikan itu pasti yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual nih Bu. Iya, jadi kami pesan untuk teman-teman mahasiswa tadi yang pertama tanamkan ya pendidikan karakter yang baik, kuatkan iman ya pastinya ya, itu kalau imannya sudah istilahnya landasannya cukup kuat, saya yakin tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Terus yang kedua ya hindari hal-hal yang bisa memicu tindak kekerasan seksual seperti itu. Terus itu tadi budayakan komunitas yang anti kekerasan seksual. Kalau secara umum untuk seluruh sivitas akademika ya
jangan menormalisasi hal-hal yang memang itu sebenarnya adalah bagian dari tindak kekerasan seksual gitu. Terus yang terakhir tentunya pesan saya, jangan takut melapor seperti itu. Insya Allah kalau mau melapor ke Satgas PPKPT ini aman, kita lindungi ya secara identitas dan lain sebagainya akan terjaga seperti itu. Berarti untuk pendidikan karakter itu memang sangat penting. Iya, karena jadi modal awal ya. Kalau itu sudah mereka punya modal karakter iman yang kuat, insya Allah tindak-tindakan yang seperti ini tidak terjadi. Baik, terima kasih Ibu atas wawasan dan informasinya yang sangat bermanfaat. Iya. Semoga perbincangan kali ini itu menjadi dorongan bagi seluruh sivitas akademika untuk lebih peduli dan berani bertindak untuk menghadapi kekerasan Oh seksual. iya. Dan sebagai closing statement saya ya pada sore hari ini, mungkin untuk seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan juga seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus Universitas Negeri Yogyakarta, kami mohon untuk menciptakan pencegahan tindakan kekerasan seksual. Stop kekerasan, jangan takut melapor, bersama kita bisa. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk para mahasiswa, sivitas akademika itu jangan takut ya Ibu, Iya. karena ini ya banyak pihak yang akan mendukung, mendampingi begitu ya Bu Iya. tentunya. Jadi teman-teman itu tidak akan sendiri, ada banyak pihak yang Iya. membantu dan jangan merasa takut untuk melapor. Sampai jumpa di Siar Politikal Podcast berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan jadikan kampus sebagai ruang aman dan nyaman untuk menggapai mimpi. Terima kasih.